Hari ini kita bicara tentang jenazah mayit, ya. Faslun fasal alladzi yalzamu lil mayit, yang wajib bagi mayit. Seorang muslim meninggal dunia, maka kita berkewajiban untuk melaksanakan arba'u khisalin, 4 hal. Ya. 4 hal kita wajib untuk melaksanakannya. Walaupun mayit itu mayit yang matinya bunuh diri, tapi dia muslim. Matinya mabok, narkoba, matinya kecebur, tenggelam, matinya tabrakan. Wajib 4 yang wajib kita laksanakan. Kecuali pengecualiannya, orang yang mati syahid. Mati syahid misalnya di Palestina itu enggak 4, cuma hanya 2 saja, yaitu disolatkan dan dikuburkan. Sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, pakaian ihram kan, hanya 2, disolatkan dan dikuburkan, menyolatkannya dan menguburkannya. Jadi pengecualiannya 2 ya. Pertama orang yang mati syahid, yang kedua orang yang meninggal dalam ibadah haji, pakaian ihram. Sedang ihram ya, walaupun dia melaksanakan ibadah haji, kalau nggak pakai ihram nggak. Jadi dia sudah niat nih di tempat mikotnya, Bil Ali atau Jirona, dia niat, ya kan? Ya, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjatan. Ya Allah, hamba memenuhi panggilanmu, niat haji, niat umrah, pakaian ihram, laki-laki 2 lapis, maka dia tidak dilaksanakan 2, hanya 2 saja, yaitu disolatkan dan dikuburkan. Jadi ada 2 orang ya, 2 kelompok manusia yang tidak 4, hanya 2 saja. Pertama orang yang meninggal dalam keadaan syahid membela agama Allah. Yang kedua orang yang berpakaian ihram, melaksanakan ibadah haji atau umrah, disolatkan dan dikuburkan. Nah, kita yang hidup nih hanya menyolatkan dan menguburkannya, insyaallah. Jadi kalau pengen seperti itu luar biasa. Makanya orang yang melaksanakan ibadah haji itu ingin seperti itu, ingin mendapatkan dengan pakaiannya menjadi saksi di akhirat, dengan pakaian ihramnya, dengan darah-darah yang mengalir, syuhadanya. Jadi nggak usah dimandiin, udah nggak usah dikapanin, nggak usah. Ini bagi 2 orang tadi, ya. Mau begitu? Palestina ke Palestina. Mau begitu? Ibadah haji, ya, ibadah umrah, pakai ihram, meninggal, ya udah, hanya dimandiin, hanya dikapanin dan hanya disolatin dan dikuburin. Tapi umumnya orang-orang kita, orang muslim 4 ya. Tapi kalau kafir enggak. Ini bagi yang muslim ya. Bagi yang muslim, walaupun dia matinya bunuh diri, gantung diri, minum racun, atau menabrakkan diri, atau jatuh dari lantai 20 misalnya di apartemen, meninggal dunia. Karena kan sekarang kasus-kasus bunuh diri, tetap wajib 4 juga, tetap wajib. Maaf, misalnya dia nggak pernah sholat, kita nggak pernah dilihat sholat cuma Idul Fitri, Idul Adha doang, tetap kita wajib 4, ya. Walaupun ini wajibnya namanya fardu kifayah. Fardu itu ada 2, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain kewajiban setiap muslim, kalau tidak melaksanakan dosa, ya, diajab oleh Allah. Tapi kalau fardu kifayah, kalau seorang saja melaksanakan, maka gugurlah kewajiban yang lain. Contoh, dalam satu RT ada seorang yang karena dia matinya bunuh diri, hanya RT-nya aja yang mandiin, yang ngapain, yang nyolatin, yang nguburin. Yang lainnya udah nggak dosa, ya. Kenapa nggak mau ikut mandiin, nggak ikut nyolatin, nggak ikut nguburin? Ustadz, dia itu matinya bunuh diri. Ustadz, dia nggak pernah ke masjid. Ustadz, dia tidak pernah melaksanakan ibadah kepada Allah. Saya enggan, nggak mau nyolatin. Dia mabuk meninggalnya, dia drop out, ya, drop out,
eh, kalau orang yang meninggal karena narkoba tuh apa namanya? OD ya, overdosis, ya. Nah itu tetap wajib walaupun hanya seorang, wajib. Makanya berat kalau kamu di antara kamu nanti cita-cita menjadi amil, atau amil, orang yang mandiin mayit dan orang yang apa? Orang yang nikahin. Yang enak kalau pas nikahin dapat amplop kan? Tapi kalau mandiin mayit harus kuat mental itu. Ya kalau mayitnya orang mukmin, kalau orang yang bukan beriman nggak pernah ibadah, kadang bau, kadang insya Allah, nauzubillah bizan. Makanya harus kuat rohaninya, jasmani rohani. Tapi kamu harus bisa. Makanya nanti kita akan praktek. Ya, kita akan praktek. Nanti lebih lengkapnya nanti insya Allah saya panggil mahasiswa saya yang dia memang ambil di sini. Insya Allah ya. Kalau mudah-mudahan sih minggu depan berarti malam Selasa depan ya. Insya Allah ya.